Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Pejuang Mantri. Oke, seperti biasa ya, kita akan latihan soal P3K Perawat. Dan saya ucapkan selamat datang ya bagi teman-teman yang baru mampir di channel ini. Dan nanti jika teman-teman suka dengan video ini, teman-teman bisa like, teman-teman bisa komen apabila ada pertanyaan, dan teman-teman bisa subscribe agar nanti teman-teman bisa mendapatkan notifikasi ketika saya upload video. Dan sekali lagi, apabila saya ada kesalahan, saya mohon maaf karena saya juga manusia, dan mungkin teman-teman bisa mengkoreksinya ya di kolom komentar. Nanti di sana kita bisa bahas bareng-bareng ya teman-teman. Oke, kita langsung aja ke soal yang pertama. Seorang perempuan berusia 24 tahun datang ke poliklinik mengeluhkan diare dan juga sakit perut sejak 1 hari yang lalu. Dari hasil pengkajian, perut teraba tegang, bising usus 25 kali per menit, dan diare 6-8 kali dalam 1 hari. Terus turgor kulit tidak elastis, frekuensi nadi 110 kali per menit, dan tensi 125 per 80. Pertanyaannya, apa intervensi keperawatan yang harus dilakukan pada kasus tersebut? A. Manajemen nyeri. B. Pantau tanda vital. C. Pengukuran produksi urin. D. Pemasangan cairan intravena. Atau E. Pemeriksaan karakteristik feses. Jawabannya D ya teman-teman, yaitu pemasangan cairan intravena. Baik, di sini kita analisa soalnya ya. Di sini pasien mengeluh diare dan sakit perut ya sejak 1 hari yang lalu. Perut teraba tegang, bising usus 25 kali per menit, dan diare 6-8 kali. Nah, di sini ada turgor kulit tidak elastis. Oke. Pasien diare dan juga turgor kulit tidak elastis, berarti ini mengarah ke kekurangan cairan ya teman-teman ya. Dan di sini nadinya juga 110 kali per menit. Jadi nadi yang cepat ini juga disebabkan oleh karena kehilangan cairan melalui feses yang encer, yaitu BAB cair tadi. Oke, jawaban yang paling tepat adalah D ya, pemasangan cairan intravena. Baik, soal yang selanjutnya. Seorang perempuan berusia 20 tahun dirawat di ruang bedah pasca debridemen karena fraktur tibia fibula dextra tertutup pada hari kedua. Pasien terpasang backslap yang dibalut dengan elastis perban. Dari hasil pengkajian, pasien mengeluh nyeri dan CRT jari kaki kanan lebih dari 2 detik. Rasa baal, dan nadi dorsalis pedis lemah. Pertanyaannya, apakah intervensi keperawatan prioritas pada kasus tersebut? A. Melakukan pijatan pada jari. B. Memberikan kompres hangat. C. Melonggarkan ikatan bidai. D. Mempersiapkan pembedahan. Atau E. Meninggikan kaki yang fraktur. Baik, jawabannya C ya teman-teman, yaitu melonggarkan ikatan bidai. Jadi pembidaian ini menggunakan prinsip melalui 2 sendi ya, sendi di sebelah proksimal dan distal fraktur. Dan jika dilakukan pembidaian, maka yang harus kita observasi adalah, ingat ya teman-teman, cek PMS, yaitu pulsasi, motorik, dan sensorik. Ini bertujuan untuk mengetahui gangguan vaskuler dan neurologis pada bagian distal yang mengalami cedera sebelum dan sesudah pembidaian. Dan di sini pada soal, ini pasien mengeluh nyeri dan CRT jari kaki kanan lebih dari 2 detik ya, terasa baal, dan nadinya juga melemah. Nah, ini diakibatkan karena ikatan bidai yang terlalu kencang.
Jadi ingat ya, cek PMS, pulsasi, motorik, dan sensorik. Dan jawaban yang paling tepat adalah C, yaitu melonggarkan ikatan bidai. Soal selanjutnya, seorang laki-laki berusia 62 tahun dirawat di ruang penyakit dalam dengan keluhan nyeri daerah leher, menyebar ke punggung kiri dengan skala 6. Hasil pengajian ditemukan sesak, terdapat ronki pada kedua lapang paru, dan edema ekstremitas. Terus pasien juga ada gelisah dan juga sulit tidur di malam hari. Tensi 110/80, frekuensi nadi 99 kali per menit, frekuensi nafas 28 kali per menit, saturasi oksigen 94%. Dan dari hasil EKG-nya menunjukkan adanya ST elevasi. Pertanyaannya, apakah tindakan keperawatan yang tepat dilakukan pada kasus tersebut? A. Kolaborasi pemberian nitrogliserin. B. Mengajarkan latihan napas dalam. C. Menganjurkan pasien untuk rileks. D. Membatasi retensi cairan. Atau E. Membatasi aktivitas. Jawabannya A, yaitu kolaborasi pemberian nitrogliserin. Jadi kita bisa analisa soalnya ya. Yang pertama ini kita lihat EKG menunjukkan ST elevasi. Berarti ini kasus STEMI ya teman-teman ya. Terus pasien mengeluh nyeri daerah leher, menyebar ke punggung kiri. Terus ada sesak dan juga ronki ya. Jadi pada kasus tersebut ya, ini terjadi karena adanya sumbatan pada pembuluh darah koroner. Nah, tindakan yang tepat pada situasi ini adalah pemberian nitrogliserin. Karena dengan nitrogliserin ini fungsinya adalah vasodilator ya, atau untuk mendilatasi pembuluh darah koroner. Dan ini bisa berupa tablet yang biasanya ditaruh di bawah lidah ya, atau nitrogliserin yang IV. Atau di sini juga kita bisa berkolaborasi untuk pemberian analgesik ya, seperti morfin. Nah, ini kan bagus nih buat pasien-pasien yang STEMI seperti itu. Tapi di sini opsi jawabannya tidak ada opsi untuk pemberian morfin ya. Jadi jika kita lihat dari opsi jawabannya, kita pilih nitrogliserin ya teman-teman ya. Yaitu untuk mendilatasi pembuluh darah di jantung, sehingga pembuluh darah di jantung itu lancar. Dan nantinya akan mengurangi nyeri karena infak pada jantung tersebut ya. Soal selanjutnya, seorang perempuan berusia 65 tahun dirawat dengan diagnosis DM tipe 2. Dari hasil pengkajian, pasien mengatakan sering BAK pada malam hari, turgor lama kembali, membran mukosa kering, lemah, sering merasa haus, dan lapar. Tensi 110/70, nadi 104 kali per menit, dan nafas 24 kali per menit. Suhu 36 derajat Celcius. Pertanyaannya, apakah masalah keperawatan utama pada kasus tersebut? A. Ketidakseimbangan nutrisi kurang dari kebutuhan tubuh. B. Kekurangan volume cairan. C. Gangguan pola eliminasi. D. Gangguan istirahat tidur. Atau E. Intoleransi aktivitas. Oke, sudah jelas ya. Jadi jawabannya B, yaitu kekurangan volume cairan. Di sini kita bisa analisa soalnya ya. Di sini pasien mengatakan sering BAK pada malam hari. Turgor lama kembali. Membran mukosa kering, lemah, sering merasa haus dan lapar. Apalagi ini nadinya 104 kali per menit, ini takikardia. Jadi dari data tersebut kita bisa simpulkan ini itu mengacu pada kekurangan volume cairan. Dan seperti yang kita tahu, gejala dari DM ini kan seperti poliuri atau sering berkemih, polidipsi, sering merasa haus, dan polifagi ya, sering merasa lapar. Jawabannya B ya, kekurangan volume cairan.
Oke, soal selanjutnya. Seorang perempuan berusia 23 tahun dirawat di ruang bedah dengan keluhan patah tulang yang tidak sembuh-sembuh. Hasil pengkajian, pasien mengalami patah tulang tertutup pada daerah lengan kiri sejak 4 bulan yang lalu dan berobat ke dukun tulang tetapi tidak kunjung sembuh dan lama-kelamaan ototnya mengalami pengecilan. Saat dikaji kekuatan otot, pasien dapat mengangkat lengannya tetapi tidak dapat menahan tahanan. Jadi, berapakah nilai kekuatan otot pada pasien tersebut? A. 5, B. 4, C. 3, D. 2, atau E. 1. Jawabannya C ya teman-teman, yaitu 3. Oke, di sini bisa kita lihat ya, ini ada skala kekuatan otot. Nilai 0 jika tidak bergerak. Nilai 1 tampak gerakan otot tetapi tidak ada pergerakan sendi. Nilai 2 terdapat pergerakan sendi tetapi tidak bisa melawan gravitasi. Poin 3, pergerakan dapat melawan gravitasi tetapi tidak dapat menahan tahanan. Nilai 4, pergerakan dapat menahan tahanan tetapi kurang dari normal. Dan nilai 5, kekuatan otot normal. Jawabannya C ya, yaitu 3. Baik, soal selanjutnya. Seorang perempuan berusia 41 tahun datang ke poliklinik onkologi untuk melakukan perawatan luka post-operasi. Pasien mengatakan telah menjalani operasi pengangkatan payudara kiri pada 1 minggu yang lalu dan pasien mengatakan penampilannya menjadi berbeda dengan perempuan pada umumnya. Pasien mengatakan sedih dengan keadaannya sekarang. Pasien terlihat menyembunyikan bagian tubuhnya yang sudah diangkat. Pertanyaannya, apakah peran perawat yang dapat dilakukan dari kasus di atas? A. Memberikan informasi kepada pasien untuk menutupi bagian tubuhnya. B. Memberikan informasi tentang karsinoma mamae. C. Memberikan pasien pemahaman untuk menerima keadaannya yang sekarang. D. Memberikan informasi tentang tanda-tanda infeksi luka post-operasi. Atau E. Memberikan informasi mengenai cara perawatan luka di rumah. Jawabannya C ya. Memberikan pasien pemahaman untuk menerima keadaannya yang sekarang. Oke, di sini pasien mengatakan penampilannya menjadi berbeda dengan perempuan pada umumnya. Pasien mengatakan sedih dengan keadaan sekarang, dan pasien terlihat menyembunyikan bagian tubuhnya yang sudah diangkat. Nah, jadi ini mengarah ke gangguan citra tubuh ya teman-teman ya. Dan gangguan citra tubuh ini sendiri adalah konfusi dalam gambaran mental tentang diri, fisik, individu dengan karakteristik gangguan pandangan tentang tubuh seseorang. Perasaan yang timbul karena perbedaan dengan orang lain akan mempengaruhi persepsi seseorang terhadap dirinya. Dan peran kita sebagai perawat yaitu memberikan pemahaman tentang penerimaan kondisinya saat ini sangat penting ya. Sangat penting dilakukan perawat untuk meningkatkan rasa kepercayaan diri yang diharapkan mampu meningkatkan harga diri seorang pasien terhadap citra tubuhnya. Oke, mungkin cukup sekian ya latihan soal di video kali ini. Nanti di video kedepannya kita akan berlatih lagi nih mengenai soal P3K Perawat. Semoga kita bisa lolos P3K Perawat di tahun ini. Amin.